Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Fok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Abah Ali dan juga Abah Jatmiko hadir di ruang dengar Sobat Fok sekalian. Tentunya di program Abah dan Abah spesial Ramadan. Abah berharap Sobat Fok semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun, dan selalu setia bersama Fok Radio Jogja. Sobat Fok, tentunya setelah kita mensyukuri apa yang kita dapat, ya kan, kita selalu berusaha untuk menerima apapun ya yang itu menghampiri kita. Ya, tentunya sholawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan tentunya ya kita semua berharap ya kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Sobat Fok, Abah tidak sendiri pasti ya. Kalau Abah sendiri namanya Abah saja, bukan Abah dan Abah ya. Sudah hadir Abah Jatmiko di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Abah? Sehat Bah, iya. sehat. Semangat harus Bah. sehat karena kalau Apal nggak aku sehat semangat. kalau nggak sehat nggak sampai sini ya. Siap. Abah Jatmiko, kita memasuki hari yang ke-15 ya Abah ya. Ya, siap. Ya mudah-mudahan 15 hari yang nanti kita lewati banyak hal yang kita dapat. Amin. Kalau sudah banyak hal yang kita dapat, tentunya nanti banyak hal yang kita informasikan kepada masyarakat dan nanti kita menjadi orang yang bermanfaat. Nah, Amin. karena itu salah satu kriteria ya. Kita bermanfaat untuk orang lain itu juga nanti menjadi penilaian tersendiri ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abah Jatmiko, di kesempatan ini perlu Abah tanyakan ini, kenapa ada larangan saling membenci dan memutus silaturahmi? Ya. Oke, monggo Abah. Ya, jadi termasuk perbuatan yang sia-sia yang membatalkan pahala puasa ya, adalah larangan membenci dan memutus persaudaraan. Kalau Nabi Rasulullah bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis." Pintu-pintu surga itu ternyata tidak dibuka saja di Ramadan. Jadi kan bulan Ramadan kan tanggal 1 dibuka pintu Ramadan, pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka. Tapi Rasulullah mengatakan ternyata pintu surga itu dibuka yaumal isnain wa yaumal khamis. Dibuka juga setiap Senin dan setiap Kamis. Oh ya, setiap Senin dan setiap Kamis ya. Jadi kalau ada hadis pada bulan Ramadan dibuka pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka. Tidak hanya itu, jadi hadis itu tidak semuanya hanya di bulan Ramadan, kemudian memblacklist semua keterangan, enggak. Nabi mengatakan tiap Senin dan tiap Kamis itu ternyata pintu surga juga dibuka. Makanya kita disuruh apa, Bah? Suruh puasa. Puasa Senin Kamis. Ya. Dibukanya pintu surga pada saat Senin dan Kamis itu karena amal-amal ini naik melapor begitu loh. Makanya Rasulullah ketika ditanya, "Kenapa engkau puasa hari Kamis?" Supaya akhir laporan amalku itu ditutup dengan puasa. Ya toh, Boh. Misalkan kita ini pagi ngerasani, sore ngerasani, terus. Kemudian di akhir itu kita puasa, nggak ngerasani, nggak ani. Penutupannya kan bagus loh, Bah. Dan biasanya orang itu kan dilihat penutupannya tuh, Bah.
Nggak dilihat isinya apa kan enggak. Nah, kata Nabi, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Pada hari Senin dan hari Kamis itu Allah menurunkan ampunan. Maka diampuni dosa-dosa setiap orang kecuali orang yang musyrik. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir loh kita itu. Ya Ramadan ya diampuni antara Ramadan dan Ramadan. Tapi setiap minggunya, setiap pekannya itu Allah itu menurunkan ampunan itu loh. Tiap Senin dan Kamis. Kata Nabi, Allah menurunkan ampunan, mengampuni dosa-dosa hambanya setiap hari Senin dan setiap hari Kamis kecuali orang yang musyrik kepada Allah. Jadi orang-orang yang musyrik sama Allah memang tidak diampuni. Illa rajulan kanat bainahu wa baina ahihi syahna'un. Dan yang kedua, orang yang tidak diampuni adalah orang yang dua orang laki-laki yang mereka itu bertengkar atau memutus hubungan silaturahmi. Nah, jadi orang yang baru baru konflik, mereka belum saling belum saling kalau wawuh itu apa? Kalau bahasa Jawa wawuh itu? Ya wawuh bahasa Jawa. Enggak, bahasa Jawa wawuh apa? Baikan. Nah, jadi begini, Allah setiap Senin dan Kamis itu mengampuni semua orang, semua orang Muslim kecuali satu orang yang musyrik, itu enggak diampuni. Oh. Sama orang yang masih bermusuhan gitu loh. Jadi orang-orang yang mereka bermusuhan dengan tetangganya, dengan keluarganya, itu tidak diampuni oleh Allah. Fayuqalu, malaikat tuh nggak bisa nyatet gitu loh. Ini aku ampuni, oh nggak bisa ini. Karena apa? Dia masih berselisih. Kalau bahasa Jawanya jutaan karo tonggone, jutaan karo keluargane, mendiamkan. Betul. Nah, ini yang biasa sering dilakukan ibu-ibu ini apa? Malaikat tuh ada suara dari langit. Catatlah angdiru hadaini hatta yastaliha, angdiru hadaini hatta yastaliha. Catatlah, tapi nunggu dia itu wawuh, berbaikan. Perbaikan kembali. Jadi orang yang saling berselisih, jutaan, itu tidak diampuni dosanya. Nggak bisa diampuni dosanya. Ya. Kecuali, keduanya itu ya, apa ya? Kecuali mereka itu sudah baikan. Sudah baikan. Makanya kata hadis di lain, wala yahillu li muslim ayyahjura akhahu fauqa salasin. Tidak halal, haram, ya tidak halal kan haram bah. Haram seorang muslim itu jutaan atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, tuh. Lebih dari 3 hari. Haram bagaimana bah jadinya? Ya haram. Bagaimana bah haram itu maksudnya? Ya haram. Jadi orang itu kalau jutaan sama saudaranya terhalang dari hidayah Allah, terhalang dari karunia Allah, terhalang dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang muslim itu hanya boleh jutaan 3 hari loh Pak. Boleh ya? Harusnya nggak boleh ya. Nah, ini kan haram. Tetapi toleransi, ada toleransi seandainya terjadi perselisihan itu nggak boleh lebih dari jadi gini loh Pak, hari. dia astagfirullah, astagfirullah. Itu malaikat
andiru, tunggulah, nggak usah diterima itu astagfirullahnya. Sebelum Kalau tadi dia itu ya. masih berselisih sama orang lain. Nah, tuh Sobat Fok, ingat ya. Jadi betul-betul berselisih dan akhirnya kita jutaan, coro Jawane itu ternyata sangat luar biasa efeknya. Ya, amalan kita tidak akan dicatat. Istighfar kita atau tobat kita juga akan tidak diterima sebelum kita berbaikan kepada saudara kita. Demikian Sobat Fok ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Dan sebelum Abah tutup, tentunya Abah ucapkan selamat menikmati berbuka puasa pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.